Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Kerinduan hati kami mau bercahaya. Kami mau bercahaya menerangi dunia sekeliling kami yang berada di dalam dosa. Inilah kerinduan kami menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan kasih, bagi mereka yang membutuhkan pengharapan, bagi mereka yang membutuhkan sukacita. Tapi sebelum kami melakukan semuanya, biarlah Engkau membentuk kami, mendewasakan kami, menumbuhkan kami, mengakarkan kami di dalam Kristus. Sehingga sebelum kami menjadi saksi Tuhan, paling tidak kami diperlengkapi untuk kami boleh bertumbuh dan berakar. Biar firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini berbicara secara pribadi ke dalam hati kami. Menolong kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang setiap hari Minggu pergi gereja atau setiap hari Rabu pergi kebaktian doa, tapi kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berakar, sungguh-sungguh bertumbuh, dan sungguh-sungguh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah kiranya Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami, menolong kami memahami firman-Mu dalam bahasa yang bisa dimengerti. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami bukan hanya mendengar, memahami, tapi kami juga boleh mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami, dan boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mati dan bangkit menebus dosa kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kok lemes ya? Selamat malam. Oke, ya kita akan masuk ke dalam tadi penginjil Kristina. Oh ya, sebelumnya terima kasih penginjil Kristina Teguh ya yang sudah melayani, dan juga sampai lupa loh, Genesia gitu ya. Hari ini spesial ya, karena yang WL Teguh, yang pengkhotbah juga Teguh gitu ya. Jadi gereja kita penuh dengan Teguh. Untung yang Genesia juga Genesia Teguh, itu tidak ada ya. Oke, kita akan masuk ke dalam tema kita, berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Dalam bulan Juni kita akan masuk ke dalam satu seri hidup berbuah bagi Allah itu ya. Semoga Bapak Ibu tidak bosan mendengar saya ya. Tanggal hari ini kita akan bicara mengenai berakar, bertumbuh, berbuah. Tanggal 11 Juni kita akan berbicara mengenai berbuah sebuah proses. 18 Juni kita akan berbicara mengenai berbuah ke dalam dan keluar. Dan 25 Juni kita akan membicarakan tentang mari kita berbuah bagi Allah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak Ibu ya. Kekristenan itu ada dua spesies, kalau saya ngomong ya, ada dua jenis. Yang pertama itu orang yang sukanya belajar, enggak salah ya, orang yang sukanya belajar, semua pembinaan diikuti, apalagi yang pembicaranya yang di depan ini kan, kayak opa-opa Korea gitu kan. Semua diikuti pembinaan, seminar, semua diikuti, dari gereja sini, dari gereja sono, semua diikuti gitu kan ya. Tapi kerjaannya dia enggak pernah bertumbuh gitu ya. Dia itu kerjaannya karena terlalu banyak ikut seminar, banyak ikut pembinaan, kepalanya gede kayak saya gitu kan ya. Kemana-mana kalau masuk pintu enggak bisa masuk karena kebesaran kepala gitu ya. Tapi prakteknya nol. Jadi doktrinnya oke, prakteknya nol gitu ya. Suka menghakimi, suka mengkritik, nggak penting itu dikritiki gitu kan ya. Ini terjadinya di Konoha ya, bukan di sini ya. Di sini aman semua ya. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Yang kedua adalah spesies yang kedua adalah orang yang prakteknya oke gitu kan ya, semua dimasukin gitu ya, dari sekolah minggu sampai Songjing semua masuk gitu ya, termasuk jaga parkir juga masuk gitu ya, prakteknya luar biasa gitu ya, suka mengasihi. Tapi kalau disuruh belajar, disuruh baca Alkitab, suruh belajar, mualesnya minta ampun gitu ya. Dua spesies ini, dua jenis ini itu membuktikan bahwa orang Kristen sebenarnya sedang hidup di dalam dua kutub yang saling ekstrim to ekstrim. Mereka tidak hidup di dalam apa yang disebut sebagai kepenuhan hidup di dalam Kristus. Nah, apa yang dimengerti tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus? Mari kita membuka Kolose 2 ayat 6 sampai ke 15.
Surat Kolose pasal kedua ayat yang ke-6 sampai ke-15. Saya menggunakan terjemahan baru yang kedua. Kalau Bapak Ibu menggunakan terjemahan baru yang pertama, tidak jadi masalah ya. Tidak mempengaruhi keselamatan. Kolose 2 ayat 6 sampai 15, saya membaca ayat yang genap, gitu ya, ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ganjil. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-15. Bisa langsung baca di ini ya, di slide di depan ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 15, saya akan mulai terlebih dahulu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Kalau kita membaca Kolose 2 ayat 6 sampai 15, Douglas Jemu, seorang penafsir dari surat Kolose, mengatakan ini adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Itu berarti hidup yang berpusat kepada Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus paling tidak itu mencakup pertama berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Itu ya sesuai dengan tema kita hari ini. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tapi yang menjadi masalahnya adalah jemaat Kolose tidak mengalami berakar dan bertumbuh. Jemaat Kolose sudah percaya kepada Kristus. Kalau kita membaca Kolose 2 ayat 6 dan Kolose 1 ayat yang ke-4a, sudah percaya kepada Kristus dan bahkan jemaat Kolose sudah berbuah. Menarik ya, sudah percaya Yesus dan mereka sudah berbuah. Tapi ada satu yang kurang dari jemaat Kolose, yaitu mereka belum berakar dan mereka belum bertumbuh. Makanya tidak heran jemaat Kolose, beberapa jemaat Kolose yang masih muda, masih sekia gitu ya. Mereka kan, jemaat Kolose itu kan sebelum mereka percaya kepada Kristus, mereka berasal dari kepercayaan-kepercayaan lain, dari penyembahan berhala. Nah, ketika mereka beberapa sudah jadi Kristen, khususnya yang masih muda, mereka itu masih belum bisa move on kalau kata anak muda gitu ya. Mereka masih memegang kepercayaan penyembah berhala. Jadi mereka menjadi orang Kristen, mereka percaya kepada Kristus, tapi mereka masih menyembah berhala. Bahkan mereka mensinkretiskan antara kekristenan dengan penyembahan berhala. Mereka lupa satu hal, yaitu berakar dan juga bertumbuh. Makanya di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6, setelah Paulus mengatakan kamu sudah percaya kepada Kristus, Paulus melanjutkan di ayat yang ke-6b. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Atau bisa diterjemahkan hendaklah hidupmu terus menerus berjalan di dalam Dia. Itu ya, hendaklah hidupmu terus menerus berjalan di dalam Dia. Bagaimana caranya hidup berjalan di dalam Dia? Sekali lagi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam Kolose 2:7a dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, atau lebih tepat diterjemahkan kamu sudah diakarkan di dalam Kristus. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita sudah diakarkan, sudah menempel, sudah disatukan dengan Kristus. Yang pertama, hendaklah kamu berakar. Tapi otomatis bukan cuma sekedar telah diakarkan di dalam Kristus, tapi otomatis itu juga berdampak sampai hari ini, gitu ya. Kalau sudah diakarkan di dalam Kristus, berarti kita juga paling tidak terus-menerus perlu diakarkan.
Kalau ngomongin tentang akar tuh bicara mengenai apa ya Bapak Ibu ya? By the way, tadi pagi saya habis ke dokter gigi ya, mencabut akar gigi gitu kan ya. Dan itu ya lumayan haujak sisingping hausyang itu kan ya. Sakit sekali gitu ya. Ya itu namanya mencabut akar gigi gitu ya. Kalau yang Pak Eben ini kan ini ya kontraktor gitu ya. Bener gak sih? Jadi kalau kontraktor itu perlu kalau bikin bangunan itu perlu apa sih? Perlu fondasi. Perlu akar, perlu dasar. Kalau tidak ada akar, tidak ada dasar, maka yang terjadi adalah bangunan itu akan runtuh. Maka dalam kehidupan Kristen sebelum kita berbuah, sebelum kita bertumbuh, paling tidak kita harus diakarkan. Kita harus berakar di dalam Kristus. Pertanyaannya kenapa sih harus berakar? Kalau kita membaca ayat yang ke-8, di situ dikatakan Paulus, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kenapa harus diakarkan di dalam Kristus? Karena ada berbagai macam ajaran, berbagai macam konsep, berbagai macam prinsip hidup yang Paulus bilang tidak menurut Kristus, tidak sesuai dengan ajaran Kristus, tidak berpusat kepada Kristus. Dan sumbernya dari mana di sini? Ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Kita sudah cukup tahu ya kebudayaan di Indonesia itu ya, ada berbagai macam konsep, berbagai macam prinsip hidup, berbagai macam gaya hidup yang berasal dari ajaran turun-temurun, tradisi manusia dan juga roh-roh setan. Contohnya? Nah, ini kok nggak pernah hidup, nah ini Bapak Ibu ini. Kok nggak bisa memberikan contoh tradisi-tradisi manusia apa sih contohnya? Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar, jangan potong kuku pada waktu malam hari gitu kan. Kenapa? Oh ini pinjem ya, jangan dibuat mainan, bahaya. Kenapa tidak boleh potong kuku di malam hari? Karena nanti kerasukan. Nah coba tanya Mbah Google gitu ya. Agak masuk akal sih sebenarnya. Hubungannya apa kuku dipotong dengan kerasukan gitu kan ya. Apa di dalam setiap kuku itu ada setannya gitu kan ya. Tapi itulah dunia yang kita hidupi. Ada berbagai macam tradisi, ada berbagai macam konsep yang berasal dari tradisi manusia dan roh-roh dunia. Atau yang mungkin lebih mendarat lagi gitu kan ya. Kalau di sini kan sebagian besar seperti saya spesiesnya gitu kan ya, mata sipit gitu ya. Pasti tahu berarti ada angka-angka tertentu yang dianggap sial gitu kan ya. Angka berapa? 7, bukan ya. 7 itu angka sempurna. Angka berapa? 4 gitu kan ya. 4, 13 gitu ya. Masuk ke mall gitu kan. Matematika kita semua nggak jalan karena dari 1, 2, 3 tiba-tiba 5 gitu kan ya. Atau masuk hotel juga gitu, 1, 2, 3, 5, 6, 7 sampai 11, 12 tiba-tiba 15. 13-nya mana? Sial. 14-nya ada 4 gitu kan ya. Itu semua konsep-konsep dunia yang sebenarnya berasal dari setan, berasal dari tradisi manusia yang tidak menurut Kristus. Nah, Paulus mengatakan begitu ada berbagai macam konsep yang tidak menurut Kristus, Paulus mengatakan kamu jangan takut. Jangan takut dengan semua konsep, dengan filsafat-filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Kenapa kita tidak perlu takut dengan semua konsep itu? Karena yang pertama, Kristus itu adalah penguasa tertinggi. Berakar dalam Kristus, paling tidak kita bisa merenungkan berakar di dalam Kristus sebagai penguasa tertinggi. Dan yang kedua adalah juru selamat. Di ayat yang ke-10 saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih bisa dipahami ya. Kristus adalah kepala atas setiap roh yang berkuasa dan yang memerintah. Kita nggak perlu takut lagi dengan semua konsep, dengan semua filsafat, dengan semua prinsip-prinsip hidup yang berasal dari roh-roh dunia, dari tradisi manusia. Kita nggak perlu takut karena Kristus adalah kepala dari mereka. Bahkan di ayat yang ke-15 dikatakan, pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Ironis bukan? Salib itu merupakan satu momen di mana orang akan mengatakan itu lemah. Salib dikatakan tidak berkuasa, salib dikatakan itu tidak berdaya. Tapi justru di salib Kristus,
Semua roh-roh yang memerintah, yang kelihatannya berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Bahkan dikatakan semua roh-roh berkuasa itu dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Dijadikan tontonan umum. Berarti apa? Kalau bahasa Yunaninya adalah DCC gitu kan ya. Dihina, dipermalukan di depan umum. Setan dipermalukan di depan umum di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Maka di dalam sebuah quote itu ya, sebuah kutipan yang bagus sekali karena saya yang bikin. Kematian Kristus yang tampak tidak berkuasa itu benar-benar berkuasa mengalahkan roh-roh dunia yang tampak berkuasa tapi benar-benar tidak berkuasa itu ya. Semoga tidak membingungkan. Kematian Kristus yang tampak tidak berkuasa benar-benar berkuasa mengalahkan roh-roh dunia yang tampak berkuasa tapi benar-benar tidak berkuasa. Jadi tidak usah takut dengan segala macam roh-roh gitu ya, dengan segala macam tahayul-tahayul yang ada di sekitar kita gitu kan ya. Kalau di Adiasa misalnya tidak boleh ngelihat peti gitu kan ya, terus tidak boleh pakai baju tertentu di Adiasa, tidak perlu diikuti gitu ya, tapi juga jangan jarak gitu kan ya, sengaja gitu kan, jangan gitu ya. Jangan takut dengan semua macam tahayul-tahayul, mitos-mitos yang ada di sekitar kita. Karena Kristus jauh lebih berkuasa daripada semua roh-roh dunia. Yang kedua, berakar dalam Kristus sebagai juru selamat. Kalau kita membaca Kolose 2:13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dulu kita adalah musuh Allah, dulu kita mati, kita tidak bisa menanggapi Allah, nggak bisa percaya kepada Allah, tapi kita dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus dan Ia mengampuni dosa kita. Berarti berakar dalam Kristus sebagai juru selamat. Juru selamat itu apa ya, Bapak Ibu ya? Selamat malam. Juru selamat itu apa? Apa bedanya juru selamat dengan juru kunci ya? Nggak ada hubungannya. Juru selamat itu apa? Terima kasih jawabannya. Juru selamat kalau kita membaca Matius 1:21, di situ dikatakan Yesus dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus yang akan membebaskan, akan melepaskan manusia umatnya dari dosa. Berarti juru selamat berarti yang melepaskan umatnya dari dosa, yang membebaskan umatnya dari dosa. Kalau kita berakar di dalam Kristus sebagai juru selamat, paling tidak kita bisa menyimpulkannya sebagai berakar di dalam Injil. Apa itu Injil? Firman Tuhan. Ada lagi yang bapak-bapak sebelah sini? Ini sini sudah jawab, yang sini. Kalau saya lempar ke Ko Franky nanti dijawab ya. Kurang seru. Ada lagi yang mau menjawab Injil itu apa? Kabar baik. Oke. Kabar baik. Injil itu apa sih sebenarnya? Saya kutip David Platt dan Timothy Keller biar kelihatan agak pinter gitu. Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik, bahwa Allah yang adalah kasih dan adil telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mati dan bangkit demi membebaskan manusia yang tidak layak dari kuasa dosa dan kematian kekal. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus akan diperdamaikan dengan Bapa dan hidup bersama dengan Allah selamanya. Injil itu adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Tidak ada masalah dengan nasihat baik. Tidak ada masalah dengan apa yang harus kita lakukan, tapi Injil bukan berbicara tentang nasihat baik, yang itu bisa dilakukan oleh agama, bukan? Agama mengajar kita untuk berbuat baik, agama mengajar kita harusnya begini, tidak boleh begitu. Tapi Injil bicara mengenai kabar baik, bahwa kita berdosa, kita musuh Allah, kita perlu diselamatkan oleh Allah. Kita diselamatkan oleh Allah di dalam karya penebusan Kristus yang mati di atas kayu salib. Apa dampaknya bagi kita? Apa relevansinya bagi kita? Kalau kita berakar dalam Injil, berarti kita tidak berpusat kepada perbuatan baik. Nah, wis tahulah. Masa orang reform enggak ngerti ya? Sola gratia artinya? Waduh. Sola gratia artinya? Soli Deo Gloria lah artinya apa? Waduh, ini pakai mobil gereja, naik mobil gereja, enggak tahu Soli Deo Gloria ternyata ya. Sola gratia. Hanya oleh
anugerah ya. Terakhir ditutup dengan solaria. Terima kasih. Sola gratia itu berarti hanya oleh anugerah melalui iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik. Tapi jujur, kita sebagai orang Kristen itu benar-benar percaya sola gratia enggak sih? Atau jangan-jangan kita masih berpikir bahwa kita jadi orang Kristen, konsep kita tuh masih berbuat baik. Mau contoh ya, kalau Bapak Ibu sehari tidak pergi gereja, apa yang terjadi dengan bisnis Bapak Ibu? Saya pernah mendengarkan sebuah khotbah gitu ya. Seingat saya sih mantan dosen saya di saat sih ya. Dia pernah cerita, dia pernah menemukan satu orang jemaat kebaktian di gereja itu. Wah, memuji Tuhan dengan semangat, berdoa dengan semangat. Sampai dia mendengarkan khotbah, yang terjadi adalah dia masuk ke dalam alam roh, alias bubuk gitu ya, alias tidur. Kemudian setelah jemaat itu selesai ibadah, dia didatangi oleh hamba Tuhan itu. Kemudian ditanyai, loh Pak, kalau kamu ke gereja, terus tidur pada waktu ibadah, terus ngapain ke gereja, ya kan? Mendingan di rumah nonton YouTube, gitu kan? Ya udah nggak usah ke gereja, lawung waktu khotbah aja tidur. Tahu nggak jawaban bapak yang ngorok tadi pada waktu khotbah? Jangan gitu Pak, saya itu ke gereja. Kalau saya enggak, satu hari saya enggak ke gereja itu ya, bisnis saya itu hancur. Jadi ke gereja kerjaannya, tujuannya buat diri. Berarti masih mengadakan perbuatan baik enggak? Kalau saya pergi gereja diberkati, usaha saya diberkati. Tapi kalau saya lupa ke gereja satu, nanti ada yang sakit, kayak tumbal gitu kan. Ada yang sakit, ada yang usahanya bangkrut dan sebagainya. Berarti sebenarnya secara teori kita percaya kepada sola gratia, kita teorinya percaya kepada anugerah, tapi sehari-hari kita masih mengadakan perbuatan baik. Kalau ada orang salah dalam pelayanan yang kita lakukan, oh enggak ada di sini ya, enggak ada di sini, enggak ada yang ngaku maksudnya. Kalau ada orang yang salah sedikit, itu kan ya, yang kita lakukan menghakimi kan? Menghakimi itu apa? Menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Berarti paling tidak ketika kita menghakimi merasa diri lebih baik daripada orang lain, kita sebenarnya masih mengadakan perbuatan baik enggak sih? Kita ngerti sola gratia, kita diselamatkan hanya anugerah melalui iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik. Tapi sehari-hari kita, yang kita tekankan perbuatan baik loh. Yang kita tekankan, yang kita tonjolkan, yang kita agung-agungkan justru perbuatan baik, bukan anugerah. Ini menjadi refleksi buat kita. Sungguhkah kita berakar di dalam Kristus sebagai juru selamat? Atau jangan-jangan kita masih belum berakar di dalam Injil? Yang kedua, bukan hanya sekedar berakar di dalam Kristus, tapi juga bertumbuh di dalam Kristus. Di ayat yang ke-7a dan B, Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Enggak ada hubungannya sama saya, sama penginjil Kristina ya, meskipun ada teguhnya. Dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Sesudah kita berakar di dalam Kristus, Paulus ingin mengatakan, baiklah kita terus menerus bertumbuh di dalam Kristus. Terus menerus itu ngomongin apa sih? Bicara tentang apa sih? Terus menerus. Berarti sebuah proses. Tidak mungkin sekali jadi. Itu terus menerus. Dan bertumbuh itu apa? Halo, ini ada manusianya. Bertumbuh itu apa? Mengalami kenaikan. Hari ini 10%. Minggu depan, kecepatan ya. Bulan depan 20%. Bulan depannya lagi 30%. Gampangannya gini ya, saya kasih contoh. Karena yang di depan sini adalah Sueben dan Ai Elina, jadi saya mengerjain mereka berdua ya. Sueben sama Ai Elina sudah menikah berapa tahun? 34. Bener Ai? Mempengaruhi loh nanti Sueben boleh masuk. Sudah menikah selama 34 tahun dan sebelum menikah pasti pernah pacaran. Enggak.
Ya pernah ya. Masa zamannya Siti Nurhalisa gitu kan ya, nggak mungkin lah ya. Pasti pacaran dulu. Sebelum pacaran pasti pendekatan, gitu kan? Oke. Pada waktu pendekatan paling tidak yang Soeben ngerti tentang AI Erlina adalah pada waktu pendekatan ya. Paling tidak Soeben akan tahu bahwa AI Erlina itu satu, perempuan. Dua, hidup. Punya mata, hidung, telinga. Itu kan ya. Pengenalannya kan gitu kan. Tahap dasar banget. Kemudian sudah pendekatan selama 20 tahun, kok lama banget ya. Pendekatan selama setahun, kemudian Soeben sama AI Erlina itu sudah pacaran, itu ya. Pasti tingkat pengenalannya kan lebih tinggi kan. Gak mungkin cuma sekedar, oh dia itu perempuan, oh dia itu hidup, dia punya mata, hidung, telinga, enggak. Yang paling dikenal pada waktu pacaran adalah, oh ternyata AI Erlina itu anak ke ngawur ya, anak kedua kan, ini kan imajinasi ngawur. Oh ternyata dia tuh anak kedua, dia tuh punya koko, dia punya meme. Tapi lebih dalam lagi, setelah 2 bulan, setelah 2 tahun pacaran, kemudian Soeben akan tahu apa? Bukan cuma sekedar keluarga dari AI Erlina. Yang diketahui apa? Suka makan apa? Itu kan ya, kalau ngedate, sukanya makan apa? Kalau keluar ngedate, pacaran gitu kan, sukanya pakai baju apa? Hitam gitu kan. Ini ngawur gitu kan ya. Terus kemudian setelah menikah, setelah pacaran selama 5 tahun, ini kan ngarang ya, kemudian menikah. Pada waktu menikah tingkat pengenalannya lebih besar gak daripada pada waktu pendekatan? Pasti ya? Pasti itu kan ya, kalau sudah menikah paling tidak tahu kebiasaan buruk pasangannya itu ya. Kalau misalnya pasangan pada waktu pacaran semuanya kan indah gitu kan ya, semua itu kayak drama Korea. Tapi kalau sudah menikah, sudah mulai kelihatan ya, dia kebiasaan-kebiasaan buruknya seperti apa, makanan yang tidak dia suka seperti apa yang tidak boleh dilakukan di depan pasangan kita, itu kan ya. Berarti dari pada waktu pendekatan, pacaran hingga menikah, berarti ada progres ya. Ada pertumbuhan dari 10%, 20%, 30%, sampai sekarang mungkin 50%. Kalau 100% enggak mungkin ya. Itu namanya sebuah pertumbuhan. Dan itu sifatnya gradual kan ya. Pertumbuhan itu sifatnya terus menerus. Nggak mungkin ceritanya Soeben mengenal AI Erlina langsung mengenal, langsung semuanya sudah tahu semua. Nggak usah dibilangi. Nggak mungkin. Sama seperti itu, ketika kita bertumbuh, kita juga terus menerus dan ada progres yang bisa diukur. Dari 10%, 20%, 30%, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Pertanyaannya, apakah kita sudah terus-menerus bertumbuh, makin mengenal Injil? Kita punya relasi enggak dengan Kristus? Kita punya relasi enggak dengan Allah? Ataukah jangan-jangan kita cuma sekedar hari Minggu ibadah, hari Rabu kebaktian doa, hari Sabtu kami berdoa untuk Anda, itu ya. Terus hari apalagi ikut komisi wanita, Filemon, Songcing sampai sekolah minggu, tapi kita enggak bertumbuh, gitu ya. Apakah kita bertumbuh? Paling tidak 1%, 2%, 3%, kita makin kenal Injil, makin kenal Allah di dalam hidup kita. Atau jangan-jangan mana sih yang kita rindukan? Kita makin kenal Injil atau makin suka mengkritik kelemahan orang lain? Jujur. Kita makin suka, makin kenal Injil, makin punya relasi dengan Kristus, atau yang kita lakukan setiap hari Minggu adalah WL-nya kok bajunya kok gak pas ya, antara baju sama celananya ya. Ini kurang, ini nadanya masuknya itu kurang gitu kan ya. Ini kenapa sih ini petugas PowerPoint ini yang di atas ini ya kok lambat terus saya ngeklik slide berikutnya. Kita rajin, kita rindu makin kenal Injil, atau jangan-jangan yang setiap hari kita rindukan adalah kita suka mengkritik kelemahan orang. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, poin yang kita suka ya, karena terakhir, berbuah di dalam dan bagi Kristus. Ayat yang ke-7c, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus mengatakan kalau kamu sudah berakar dan bertumbuh, kamu paling tidak bisa bersyukur, bisa berbuah. Berakar dan bertumbuh itu lebih bersifat apa sih? Di dalam, betul? Apakah orang lain bisa melihat kita berakar? Apakah orang lain bisa melihat secara langsung, kecuali punya relasi ya, kecuali punya relasi setiap hari ketemu. Kalau dari luar misalnya, apakah saya bisa tahu bahwa seorang yang bernama
Suandi ini orang yang sudah berakar dan bertumbuh 50%? Saya tidak akan tahu. Karena berakar dan bertumbuh lebih bersifat apa? Ke dalam. Buktinya apa kita berakar dan bertumbuh? Buktinya adalah kita berbuah. Buktinya kita berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Kolose 1 ayat yang keempat. Paulus mengatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Pertanyaan refleksi buat kita. Ketika Yesus datang hari ini, di malam hari ini, apakah dia juga menjumpai apa yang dikatakan oleh Kolose 1 ayat yang keempat? Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Atau jangan-jangan yang Yesus temui adalah kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus dan kebiasaanmu yang suka mengkritik dan menghakimi, gitu ya. Apa yang menjadi refleksi buat kita? Sudahkah kita berdampak? Sudahkah kita berbuah? Sudahkah kita memberkati orang-orang di sekitar kita? Bagaimana cara berbuah dan bagaimana konsep-konsep berbuah, kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Sebagai penutup, kepenuhan hidup di dalam Kristus adalah kerinduan kita untuk hidup berpusat kepada Kristus, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam dan bagi Dia. Apakah kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Dia? Mari kita berdoa.